Mads Hilgers yang masuk dalam daftar jual FC Twente musim ini masih mendapatkan nomor punggung dalam skuad Twente musim ini. Hilgers mendapatkan nomor punggung 2 dalam skuad Twente musim ini. Nomor tersebut adalah nomor punggung yang sudah dikenakan oleh Hilgers sejak musim lalu. Dalam bursa transfer musim ini, Mads Hilgers masuk dalam daftar jual. Kontrak Hilgers di Twente memang tinggal tersisa 1 musim sehingga bursa transfer musim ini adalah kesempatan terakhir Twente menjual Mads Hilgers. Bila Twente tak berhasil menjual Hilgers, maka Hilgers bisa pergi dengan status bebas transfer musim depan. Kecuali Hilgers dan Twente sepakat melakukan perpanjangan kontrak. Sejak bursa transfer dibuka, Mads Hilgers memang sudah masuk dalam daftar jual. Namun hingga saat ini belum ada klub yang benar-benar serius melakukan negosiasi dengan Twente untuk membeli Hilgers. Dalam situasi ini, Twente sudah membeli Stav Lemkin dari Shakhtar Donetsk dengan harga 1,5 juta euro alias 28,4 miliar. Twente memang tak mau ambil risiko mencari pengganti dengan menunggu Hilgers terjual lebih dulu. Pemain belakang Fenerbahce, Jayden Oosterwolde mengaku sudah dihubungi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pemain kelahiran Zwolle memenuhi syarat untuk membela 3 negara sekaligus. Selain Belanda sebagai negara kelahirannya, bek berusia 23 tahun tersebut juga bisa membela timnas Indonesia dan Suriname. Pernyataan tersebut diakui sendiri oleh Jayden Oosterwolde saat diwawancarai Esman. Bek 23 tahun tersebut saat ini membela klub yang diasuh Jose Mourinho, Fenerbahce. Sebagai pemain berkaki kiri, Jayden bisa menguasai posisi bek tengah dan bek kiri. Di bawah asuhan Jose Mourinho musim ini, dirinya lebih banyak diturunkan sebagai bek kiri. Jayden mengaku sudah ditawari oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. PSSI bukan hanya kompetitor tunggal, pihak Suriname juga sudah menghubungi bek 23 tahun tersebut. Namun, dirinya masih belum memutuskan negara yang akan dibelanya di karier internasionalnya. Mereka meminta saya membela Indonesia, namun saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, ujar Jayden Oosterwolde. Jayden juga menyinggung persahabatannya dengan Tijani dan Eliano Reijnders. Ketiganya merupakan pemain yang berasal dari Zwolle, sehingga persahabatan terjalin sejak level kelompok usia. Tijani Reijnders saat ini membela Belanda, sedangkan Eliano Reijnders membela timnas Indonesia. Dirinya mengenang saat masih berkarier di level kelompok usia dan bercita-cita ingin menembus skuad tim nasional Belanda maupun Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan proses naturalisasi striker muda keturunan Belanda, Mauro Zijlstra, sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Prosesnya tinggal menunggu persetujuan dari DPR. Erick menyampaikan Presiden telah menandatangani surat terkait pengajuan naturalisasi untuk Zijlstra beserta 3 pemain timnas putri. Proses lanjutan, yaitu persetujuan DPR, akan dilakukan usai masa reses parlemen. Saya berterima kasih, Presiden sudah tanda tangani surat untuk naturalisasi Mauro Zijlstra, sudah ada di DPR, tetapi DPR sedang reses jadi di proses Agustus, kata Erick. Erick yang menyampaikan kehadiran Mauro Zijlstra ke dalam proses naturalisasi sebagai bagian dari strategi regenerasi tim nasional. Indonesia memiliki keterbatasan stok penyerang murni setelah Ole Romain mengalami cedera dan bakal absen pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025. Dengan usia yang masih 20 tahun, Zijlstra dinilai memiliki potensi. Namun, Erick tak menjanjikan pemain naturalisasi baru, khususnya yang masih muda, akan otomatis langsung masuk tim senior. Zijlstra, yang saat ini membela klub Belanda FC Volendam, diproyeksikan memperkuat tim nasional U23 sebelum nantinya dipertimbangkan untuk promosi ke skuad senior. Hal ini bergantung pada performa Zijlstra. Erick mengungkapkan akan ada 2 nama calon pemain tambahan untuk proses naturalisasi berikutnya. Namun, dia meminta publik bersabar. Dia menegaskan seluruh proses harus dilakukan secara tepat. Dia menjelaskan prestasi tim nasional melalui naturalisasi memang quick win karena momentumnya ada. Tapi pengembangan sepak bola Indonesia tetap harus dimulai dari grassroots. Penyerang asal Tanjung Priok berharga 228 miliar Tits Dalinga bakal memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap kabar bahagia pada Jumat, 18 Juli 2025. Ia mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi 2 pemain keturunan di posisi depan.
Satu nama penyerang yang dimaksud Erick Thohir disinyalir sudah ditemukan, yakni Emiliano Jonathans. Sementara untuk satu nama lagi masih abu. Nama penyerang Bologna Tijsdalinga pun muncul ke permukaan. Akun Halfblood Indonesia menemukan di laman ACVNL bahwa ada marga Dalinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada 1950. Jika Tijsdalinga eligible dan yang bersangkutan bersedia dinaturalisasi, timnas Indonesia jelas diuntungkan. Tijsdalinga saat ini tercatat sebagai penyerang klub Serie A Bologna. Musim lalu bersama Bologna, Tijsdalinga mengemas 7 gol dan 3 assist dari 43 pertandingan. Performa lebih gila dicatatkan Tijsdalinga saat membela klub Liga Prancis, FC Toulouse, pada 2023-2024. Saat itu dari 44 pertandingan, Tijsdalinga mengemas 19 gol dan 5 assist. Karena itu, jika penyerang bertinggi badan 190 cm ini diizinkan membela timnas Indonesia, betapa berbahayanya lini depan skuad Garuda. Tijsdalinga dijamin bakal menjadi ancaman pertahanan Arab Saudi dan Irak yang menjadi lawan timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Jadi, siapa angkut Tijsdalinga? PSSI. Pratama Arhan bujuk pemain keturunan di Bangkok United untuk memperkuat timnas Indonesia. Di musim panas 2025, Bangkok United yang berstatus runner-up Liga 1 Thailand 2024-2025 mendatangkan pemain berdarah Indonesia Belanda Maroko, Ilyas Alhaf. Nama Ilyas Alhaf tak asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Ketika merayakan keberhasilan Al Merreikh promosi ke Eredivisie di akhir musim 2022-2023, Ilyas Alhaf menjadi sorotan netizen tanah air karena kedapatan membawa bendera Indonesia. Setelah momen di atas, Ilyas Alhaf diwawancara Yusa Nugraha. Ia pun ditanya apakah tertarik membela timnas Indonesia. Jika mendapat tawaran dari PSSI, pesepak bola 28 tahun ini siap membela skuad Garuda. Tapi, kalau membawa bendera Indonesia di pesta perayaan Al Merreikh tanda buat saya memperlihatkan bahwa saya terbuka untuk timnas Indonesia, tentu saya terbuka untuk membela timnas Indonesia, kata Ilyas Alhaf. Berselang 2 tahun, PSSI tak kunjung mendekati Ilyas Alhaf. Disinyalir, pemain berkaki kidal ini belum cukup memiliki kualitas untuk mengisi sektor sayap kanan timnas Indonesia. Sebenarnya secara statistik, Ilyas Alhaf tidak buru-buru amat. Di bursa transfer musim panas 2025, Ilyas Alhaf mendarat di Thailand. Pratama Arhan bisa menjadi jembatan negosiasi antara Ilyas Alhaf dan PSSI. Sebelumnya, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang berhasil menjadi negosiator dalam upaya mendatangkan pemain keturunan tambahan. Menarik menanti apakah masih ada kesempatan bagi Ilyas Alhaf untuk membela timnas Indonesia atau tidak. Masa depan bek timnas Indonesia, Messi Hilgers di FC Twente masih jadi teka-teki di bursa transfer musim panas. Dengan kedatangan 2 bek tengah baru, Robin Prepper dan Stav Lemkin, yang diproyeksikan menjadi pilihan utama, posisi Hilgers di klub asal LCD ini kini dipertanyakan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sang pemain kemungkinan besar akan meninggalkan FC Twente, dengan agennya meyakinkan klub bahwa transfer akan segera terrealisasi. Agen Hilgers telah memberikan sinyal positif kepada FC Twente bahwa transfer sang pemain akan segera rampung. Namun, ia juga mengaku belum mengetahui adanya klub yang secara konkret menunjukkan minat. Pernyataan ini memicu spekulasi besar di kalangan penggemar tentang kemana Hilgers akan berlabuh. FC Twente tampaknya sedang merombak lini belakang mereka. Namun, keberadaan Hilgers yang masih terikat kontrak membuat situasi sedikit rumit. Meski begitu, hingga kini belum ada kabar resmi tentang grup mana yang akan menjadi tujuan Hilgers, baik di Eredivisie maupun liga lain di Eropa. Hilgers sendiri dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dan memiliki potensi besar. Sejak bergabung dengan tim utama FC Twente, ia telah menunjukkan performa konsisten, membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang diperhitungkan di Belanda. Ketertarikan klub-klub luar negeri bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat usianya yang masih muda dan kemampuannya yang terus berkembang. Sepak bola Indonesia kini memiliki banyak talenta muda yang menarik perhatian. Salah satunya adalah Dean Zandbergen. Penyerang muda berusia 23 tahun itu layak menjadi sorotan setelah tampil gemilang di klubnya dan menunjukkan niat untuk membela timnas Indonesia. Dengan darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat, Zandbergen berpotensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Garuda.
Zandbergen saat ini bermain untuk VVV Venlo.